seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Pada part sebelumnya, teman-teman telah mengetahui bagaimana cara memposting jurnal-jurnal khusus dari sales jurnal sampai cash payment journal beserta buku besar pembantu piutang dan hutang. Pada part 2 ini, saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar adalah rangkuman tentang akun-akun, baik itu akun real maupun akun nominal. Saya beri contoh saja pada akun cash. Tabel yang kita perlukan adalah tabel dengan kolom date, description, referensi, debit, kredit, dan balance. Balance ini digunakan ketika teman-teman menjumlahkan penambahan atau pengurangan akun tersebut. Karena cash ini akun normalnya di debit, maka pada kolom posting kedua yang dari cash save journal, maka rumusnya seperti berikut. Balance dari balance sheet ditambahkan dengan sisi debit dan dikurangi dengan sisi kredit. Untuk akun yang satu nomornya kredit, maka rumusnya berlawanan, yaitu pada balance-nya dikurangi dari sisi debit lalu ditambahkan pada sisi kredit. Dan jangan lupa ketika teman-teman telah memposting buku besar ini, pada referensi akun-akun sebelumnya seperti jurnal khusus dan buku besar pembantu piutang untuk memberikan nomor akun dan menchecklistnya. Nah, saya beri pada contohnya dari jurnal penerimaan kas. Nah, di sini di miscellaneous equity tidak kita isi referensinya karena belum diposting pada buku besar. Maka ketika sudah memposting ke buku besar, kita buat nomor akunnya yaitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika ditulis dengan tangan, teman-teman bisa memberikan tanda centang. Namun karena saya menggunakan HP, centang ini tidak bisa saya cari di HP saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang general journal. General journal adalah jurnal umum. Digunakan untuk semua jenis peraturan, baik itu retur penjualan secara kredit maupun pembelian secara kredit dan tunai. Nah, pada tanggal 2 bulan Oktober 2014 ini penerimaan retur penjualan. Kenapa bisa begitu? Karena pada kolom pertama itu berisi sales return dan paid out, dan sisi kreditnya account receivable. Pastikan untuk general journal teman-teman harus balance ya supaya benar general journalnya. Selanjutnya ada trial balance. Trial balance ini adalah rangkuman dari buku besar tadi. Nah, di sini teman-teman bisa menjumlahkan apakah buku besar yang teman-teman posting itu sudah benar. Untuk membuktikan kalau itu benar atau salahnya, teman-teman bisa lihat pada balance-nya yang di bawah ini. Jika sudah balance, maka itu jurnal teman-teman sudah benar ya. Selanjutnya inventory. Inventory digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan dari barang dagang yang kita jual. Barang dagang yang saya jual yaitu bola basket. Untuk perhitungan persediaan akhir, saya menggunakan metode FIFO. Pembelian pertama terjadi pada tanggal 3 Oktober 2018 sebanyak 43 unit dengan harga satuan 80.000. Lalu penjualan terakhir sebanyak 70 unit dengan harga satuan 90.000. Maka untuk mencari HPP, kita harus mencatat kembali persediaan awal sebanyak 4 juta. Lalu pembelian bersih, kita cari dari hasil penambahan antara pembelian ditambah beban angkut dikurangi dengan retur pembelian. Maka hasilnya adalah 15.245.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan hasil persediaan akhir tadi yaitu 9.740.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 9.505.000 rupiah. Setelah inventory, selanjutnya adalah adjustment journal. Adjustment journal digunakan untuk menyesuaikan akun-akun nominal dengan keadaan sebenarnya.
Untuk menyesuaikan akun-akun tersebut, kita memerlukan memo dari pimpinan. Berikut adalah contoh dari memo dari perusahaan Toko Olahraga Jaya Nurdin.